Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Saya doakan bagi yang nonton channel ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dan juga dimudahkan rezekinya di dunia. Dan juga Mimin ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Kemudian sertakan komentar positif agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Pada kesempatan video kali ini, channel Ngulik Horor akan menceritakan tentang kisah misteri pelanggan bakso keliling yang ditulis oleh Abu Alvin, di mana linknya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan kita masuk ke pokok ceritanya, masih bersama Edward dan juga Ngulik Horor. Di sebuah dusun pada kisaran tahun 1980, di mana saat itu penerangan jalan di dusun itu belum merata. Masih ada beberapa titik yang tidak tersentuh penerangan lampu jalan. Masyarakat pun masih alami. Kegiatan di malam hari sebatas kegiatan rutin pada zaman itu. Habis maghrib, anak-anak mengaji di surau dan langgar-langgar. Setelah itu beberapa warga melakukan ronda secara bergantian. Kehidupan di sebuah dusun yang cukup membuat suasana adem. Kejahatan yang kadang terjadi pun hanya sekedar pencurian kecil, seperti ayam ataupun hasil bumi dan tanaman buah saja. Namun beberapa malam terakhir, ketenangan warga dusun tersebut terusik dengan berita adanya jeritan wanita di malam tertentu, sehingga membuat warga dusun yang tadinya adem ayem menjadi sedikit heboh dan ketakutan. Benar tidak sih berita tersebut? Aku sendiri belum pernah mendengar sendiri, kata Tanto, seorang satpam di sebuah sekolah menengah. Aku sendiri juga belum pernah dengar sendiri, Pak, tapi berita itu begitu heboh, kata Marjumi, warga desa yang sedang bertugas mengambil jimpitan keliling. Awas lo, Jun, kamu kok berani muter sendirian sih, goda Tanto. Ini kan sambil jalan ke pos ronda saja, biar nanti sampai sana sudah banyak orang, jawab Juni. Oh, jadi kamu ini sebenarnya takut kalau sampai sana belum ada orang, kata Tanto. Sedikit sih, soalnya lokasi yang sering terdengar katanya dekat pos ronda, jawab Marjumi. Mendingan ngobrol di sini dulu, nunggu barengan ke sana, kata Tanto. Alah, itu sih baru kamu ada temennya saja, kamu yang ketakutan kan? Jawab Juni. Enggak sih, kalau aku udah biasa sendirian, jawab Tanto, gengsi dibilang takut. Ya sudah, aku jalan dulu, masih ada 3 rumah, sekalian jalan ke pos ronda, kata Juni. Juni pun bergegas menuju ke pos ronda, sedikit rasa takut terpaksa agar tidak gengsi di depan Tanto. Untung ada penjual bakso keliling, sekalian aku ajak bareng saja, kata Juni mempercepat jalannya. Juni setengah berlari mengejar tukang bakso keliling tersebut, berhadap ada teman berjalan menuju ke pos ronda. Pak tukang bakso, tunggu, teriak Juni memanggil si tukang bakso keliling. Sudah habis mas, barusan diborong, jawab tukang bakso sambil tetap jalan memikul jajanan baksonya. Iya, pada saat itu memang penjual bakso dengan cara dipikul, bukan dengan gerobak dorong seperti sekarang. Tunggu, sekalian bareng jalan pak, kata Juni terhadap tukang bakso itu, mau menghentikan langkahnya. Tukang bakso itu pun berhenti sejenak menunggu Juni, meletakkan pikulan baksonya, sambil mengipasi wajah lelahnya dengan topi yang biasa ia pakai jualan. Setelah dekat penjual bakso itu pun bertanya kepada Juni, mau pesan bakso buat besok mas? Tanya penjual tersebut. Sebut saja namanya adalah Pak Harto, penjual bakso keliling legendaris di kampung tersebut. Tidak kok, hanya pengen bareng pak. Agak takut ini Pak Harto, kata Juni. Masa laki-laki takut? Takut sama apa? Takut nggak laku kawin ya? Goda Pak Harto pada Juni. Ah, Pak Harto, bukan pak. Memang Pak Harto belum dengar, tanya Juni. Dengar apa?
Tanya balik oleh Pak Harto. Hampir tiap malam ada suara tangisan wanita di sekitar sini, Pak, jawab Juni. Paling itu suami istri berantem saja. Kalau aku sih yang penting daganganku laris, kata Pak Harto dengan santainya. Juni jadi pengumpat dalam hati. Belum ngerasain saja kamu didatangi makhluk halus, umpat Juni di dalam hati. Iya deh Pak, percaya Pak Harto itu pemberani, gerutu Juni. Mereka pun berjalan menuju ke pos ronda. Pak Harto ingin ikut beristirahat di pos ronda sambil melepas lelah. Dagangannya sudah habis terjual dan waktu juga masih belum terlalu malam, sehingga Pak Harto memilih untuk istirahat nongkrong di pos ronda, sekalian main kartu. Bukan judi ya, hanya yang kalah ngocok dan bagi kartu saja. Sesampainya di pos ronda, sudah ada 4 orang yang duduk di pos ronda. Tumben Jun, baik hati bawa tukang bakso, lagi dapat nomor ya Jun, ucap Nanto salah satu grup ronda. Pak Harto yang mau menyahut dicegah oleh Juni. Iya, tenang aja, kalian boleh pesan sepuasnya, aku yang bayar nanti, goda Juni karena tahu bakso Pak Harto sudah terjual habis. Semua jadi berebut untuk memesan. Ada bakso kuah, bakso komplit, dan bakso yang minta pedas dan tanpa kecap. Pak Harto jadi merasa tidak enak dengan petugas ronda yang di situ. Kok diam saja Pak? Tanya Nanto. Maaf, baksonya sudah habis dari tadi Pak, jawab Pak Harto agak pucat, merasa tidak enak akibat kelakuan Juni. Kampret, kamu Jun, sengaja membohongi kami ya, bentak Nanto. Juni hanya ngelak merasa berhasil mengerjai teman-teman rondanya. Pantesan, biasanya paling pelik, rokok saja minta, malah ajak tukang bakso, dasar Juni. Damprat Haryanto pada Juni yang kecewa tak jadi makan bakso. Makanya lain kali tanya dulu, Pak Harto kan cuma mau istirahat saja, habis diborong orang baksonya tadi, kata Juni. Semua terdiam, merasa memang bukan salah Juni. Tiba-tiba Haryanto bertanya pada Pak Harto, tumben sudah habis Pak, biasanya sampai menemani kita yang ronda, tanya Haryanto. Iya Pak, tadi diborong warga perumah dekat sekolah itu, kata Pak Harto. Semua terdiam, saling lirik sana sini. Perumahan dekat sekolah yang mana Pak Harto? Tanya Juni, ikut penasaran. Itu Mas, itulah Mas Juni, panggil saya itu tadi, kan ada perumahan mewah di situ, jawab Pak Harto. Apa? Perumahan mewah? Bapak bercanda? Itu kan kuburan Pak Harto, bukan perumahan, teriak Juni sepotan. Kuburan apaan? Jangan bercanda. Tadi aja yang beli cantik-cantik semua kok, jawab Pak Harto. Sudah, gak usah ribut. Berarti suara yang sering muncul itu biasa jadi dari kuburan itu, kata Nanto. Semua jadi terdiam dan merasa merinding. Tiba-tiba angin bertiup agak kencang dan tercium aroma kemenyan dan aroma bunga kantil, membuat semua yang ada semakin ketakutan. Tak terkecuali Pak Harto, pedagang bakso keliling tersebut. Kok jadi merinding ya, kata Juni. Memang beneran Mas Juni, tempat tadi adalah kuburan bukan perumahan, tanya Pak Harto, masih tidak percaya. Aduh Pak, buat apa saya bohong? Makanya tadi saya panggil Bapak karena takut jalan sendiri, jawab Juni. Pak Harto mendadak pucat. Kenapa Pak Harto pucat begitu? Tanya Nanto. Mana mungkin saya lihat Pak, belasan tahun saya melayani pelanggan di perumahan tersebut, jawab Pak Harto. Bapak yakin? Bagaimana ceritanya? Tanya petugas ronda yang lain. Kemudian Pak Harto menceritakan jika selama ini saat keliling di dusun tersebut, warga perumahan tersebut menjadi pelanggan setiap baksonya. Setiap kali Pak Harto berdagang, warga perumahan tersebut selalu membeli baksonya Pak Harto. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Jelas
tempat tadi ada 3 kuburan yang tidak dikenal, Pak. Bantah Juni yang yakin tempat yang dimaksud Pak Harto adalah kuburan. Beberapa saat kemudian, datang beberapa warga yang merasa penasaran. Perdebatan atau perbincangan mereka cukup menarik warga yang berada di sekitar pos ronda, termasuk Pak Umar yang dituakan di situ. Ada apa? Ada apa? Kok ramai sekali? Tanya Pak Umar yang rumahnya di samping pos ronda tersebut. Juni pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Pak Harto. Beberapa warga yang datang ikut terkejut dengan apa yang dialami Pak Harto. Mereka tahu pasti jika tempat yang disebutkan oleh Pak Harto adalah kuburan 3 orang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin sampai ada 3 makam yang tidak dikenal di dusun itu? Tanya Pak Harto. Saat kampung ini dihuni, di tempat itu sudah ada 3 kuburan tersebut. Namun karena warga tidak menginginkan tempat itu dijadikan makam, maka warga dusun membuat makam umum di pinggiran dusun. Jawab Pak Umar, orang yang dipandang tertua di dusun tersebut. Kemudian dijelaskan pula, jika 3 kuburan tersebut memang dianggap angker oleh sebagian besar warga, karena seringkali terjadi hal-hal mistis di kuburan tersebut. Konon di pinggir dusun juga pernah menjadi buangan orang-orang yang terkena penyakit pes dan kusta, sehingga banyak yang dikubur asal saat masa penjajahan Belanda dan Jepang dulu. Jadi selama ini saya melayani pelanggan gaib, Pak. Tanya Pak Harto. Itulah yang membuat kami bingung, Pak. Sebenarnya apa yang Bapak alami selama ini? Tanya Pak Umar. Pak Harto pun kemudian menceritakan jika setiap kali keliling selalu diperhatikan di tempat itu untuk melayani pelanggan yang tinggal di perumahan tersebut. Bahkan Pak Harto menyebut nama Tanto, satpam atau penjaga sekolah di dekatnya. Menurut Pak Harto, Tanto yang sering melihat dia melayani pelanggan di perumahan itu. Atas usulan beberapa warga, maka Tanto diminta datang untuk memberi kesaksian. Singkat cerita, Tanto pun dijemput beberapa warga untuk datang ke pos ronda. Tidak lama kemudian, Tanto pun dihadirkan di pos ronda untuk memberikan keterangan atau kesaksian. Ada apa ya, Pak? Kenapa saya diundang ke sini? Apa ada pencurian? Tanya Tanto agak sedikit gugup. Tenang Pak Tanto. Tidak ada pencurian atau kejadian apapun. Hanya butuh keterangan Pak Tanto saja. Jawab Pak Umar yang mengambil alih pembicaraan. Terangan tentang apa ya, Pak? Tanya Tanto. Pak Umar pun kemudian menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Pak Harto. Kemudian menanyakan kesaksian Tanto tentang cerita Pak Harto, pedagang bakso keliling. Apakah benar Pak Tanto melihat Pak Harto selalu melayani pelanggan di kuburan dekat sekolahan? Tanya Pak Umar. Tanto agak terkejut mendengar pertanyaan dari Pak Umar tersebut. Setahu saya, Pak Harto memang selalu berhenti dan duduk di sekitar kuburan itu, Pak. Tapi saya kira hanya untuk istirahat saja, jawab Tanto. Lah, Pak Tanto kan sering lihat kalau saya sedang merasik bakso di tempat itu, protes Pak Harto. Memang, Pak, tapi saya kan tidak tahu, Pak, Bapak melayani siapa, jawab Tanto. Pak Harto pun terdiam, baru menyadari jika selama ini memang tidak ada yang melihat secara dekat saat dia melayani pelanggan misteriusnya. Hanya ada beberapa orang yang lewat sambil lalu. Itu pun Pak Harto tidak diperhatikan siapa orangnya. Tiba-tiba seorang warga yang datang belakangan ikut berkomentar. Maaf Pak Umar, saya memang pernah melihat Pak Harto meracik beberapa mangkok bakso di tempat itu, tapi saya juga tidak tahu sedang membuatkan bakso untuk siapa, kata Roni, seorang pemuda yang ikut memberi keterangan. Kamu yakin jangan-jangan itu hanya mimpi saja, kata Pak Umar. Saya yakin Pak, karena memang tidak hanya sekali saja saya melihat, jawab Roni. Bukankah kamu tahu tempat itu adalah kuburan? Cukup angker. Kenapa kamu berani lewat situ? Tanya Pak Umar. Saya berani karena saya bersama bapak saya saat beberapa kali mengantar bapak saya melewati jalan tersebut untuk mengantar bapak saya,
memimpin tahlil di kampung sebelah, jawab Roni. Saat itu memang belum semua kampung atau dusun mempunyai rois atau orang yang dituakan dalam hal keagamaan, sehingga masih sering terjadi ketika ada orang meninggal minta tolong orang di luar dusun, dari mulai mensucikan sampai dengan memimpin acara tahlilan. Setauku bapakmu kan cukup tahu soal begitu. Apa komentar bapak kamu saat itu? Tanya Pak Umar. Bapak hanya bilang, jangan diganggu, biar suatu saat dia atau Pak Harto tahu sendiri, jawab Roni. Semua hanya terdiam mendengar keterangan Roni tersebut. Sayangnya, bapaknya Roni sendiri sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, sehingga tidak bisa diminta keterangan. Saya punya usul, Pak, sela Juni tiba-tiba. Apa usul kamu, Jun? Tanya Pak Umar. Kita ajak Pak Harto melihat lokasi yang sebenarnya, biar yakin jika tempat itu adalah kuburan, bukan perumahan, usul Juni. Boleh juga. Ada yang bersedia untuk ikut menemani Pak Harto? Tanya Pak Umar. Kalau semua saja, bagaimana Pak? Kalau 1-2 orang yang kesana saya masih ngeri, ucap Nanto. Jangan semua, pos ronda juga harus dijaga, jawab Pak Umar. Saya berani Pak, jawab Roni dengan lantang. Kamu yakin? Apa sudah kamu perhitungkan semua kemungkinan? Bagaimana jika tiba-tiba ada sosok yang muncul? Tanya Juni pada Roni. Yakin Mas, sudah sering juga kok saya lihat penampakan di tempat itu, jawab Roni. Akhirnya Pak Harto pun bersedia melihat tempat yang dianggap perumahan tersebut, didampingi oleh Roni dan Pak Umar. Pak Umar mengenal Roni sebagai anak dari orang yang dipandang tahu hal gaib, sehingga Pak Umar berharap Roni juga memiliki kemampuan meski belum seperti bapaknya. Sesampainya di lokasi, Pak Harto pun langsung kaget. Tempat yang selama ini dia kira perumahan ternyata hanya tanah kosong yang berisi 3 kuburan yang sangat tidak terawat. Rumah-rumah mewah yang selama ini Pak Harto lihat ternyata sama sekali tidak ada yang tampak di depan mata Pak Harto. Sekarang adalah 3 gundukan tanah kuburan tanpa nama. Lihat sendiri kan Pak Harto, di sini hanya ada 3 kuburan. Tempat ini bukanlah perumahan, kata Pak Umar. Tiba-tiba Pak Harto pun menjadi kejang, tidak mampu bersuara apapun, sehingga harus digotong, dibawa kembali ke pos ronda. Lah, apa yang terjadi? Tanya Juni. Pak Harto kejang-kejang, terus pingsan. Setelah tahu itu adalah kuburan, kata Pak Umar. Terus bagaimana ini Pak? Tanya warga lain ikut prihatin dengan keadaan Pak Harto. Ada yang tahu rumah Pak Harto? Tanya Pak Umar. Kalau rumahnya belum tahu Pak, tapi kalau dusunnya tahu, sekitar 3 km dari sini, jawab Haryanto. Kamu aja seorang, kasih tahu keluarganya, perintah Pak Umar. Roni saja tuh yang diajak, ucap Juni. Boleh, saya siap, jawab Roni. Di antara warga, Roni lah yang punya cukup nyali saat itu. Meskipun masih tergolong muda di antara yang ada, maka Haryanto pun segera mengeluarkan sebuah motor keluaran tahun 70-an, mengajak Roni mencari rumah Pak Harto. Sementara di pos ronda, Pak Umar dan yang lainnya mencoba menyadarkan Pak Harto. Mereka membacakan doa sebisa mereka untuk memberikan dukungan spiritual kepada Pak Harto. Coba salah satu periksa kotak bakso Pak Harto, perintah Pak Umar. Untuk apa Pak? Tanya Juni. Periksa saja, siapa tahu ada sesuatu yang aneh atau mencurigakan, jawab Pak Umar. Temenin yuk, Pak Tono, kata Juni. Tanpa menjawab, Tono pun bangkit menemui Juni, memeriksa kotak bakso Pak Harto. Suasana tegang membuat mereka tidak berani bercanda. Semua saling memaklumi dan merasakan takut jika sendirian. Coba lihat tempat kuahnya, kata Tanto. Kita buka bersama ya, aku ngeri buka sendirian, bisik Juni. Kenapa? Aku juga merinding banget rasanya, jawab Tanto. Sama, kayak ada yang perhatikan kita saat ini, kata Juni. Dengan rasa takut,
Kedua orang itu pun memberanikan diri membuka penutup kuah bakso Pak Harto. Tangan Juni agak gemetar ketika memegang penutup bakso. Bayangan ketakutan menghasilkan halusinasi di dalam bawah sadar Juni dan juga Tanto. Sehingga ketika tutup kuah bakso terbuka, kepulan asap bakso yang masih panas itu nampak seperti sosok yang menakutkan bagi keduanya. Mereka pun serempak menjerit dan melemparkan penutup kuah bakso punya Pak Harto. "Aduh, Bu! Aduh! Oi! Apa? Oi!" teriak Tanto dan Juni membuat kaget semua yang di pos ronda. Bahkan sebagian warga yang di dekat pos ronda itu pun keluar semuanya. Ada apa? Ada apa?" tanya semuanya, termasuk warga yang baru keluar dari dalam rumah. Juni dan Tanto diam ketakutan. Wajah mereka pucat seperti habis melihat hantu. Ada sesuatu yang keluar dari kuali bakso Pak Harto, jawab Juni sambil gemetaran. Untunglah Pak Umar cukup tenang melihat masih ada kepulan asap dari kuah yang dibuka. Pak Umar menduga jika Juni dan Tanto hanya terbawa halusinasi saja. "Sudah, kalian hanya ketakutan. Asap dari kuah kalian kirain hantu. Kalau tidak ada yang mencurigakan, sebaiknya tutup kembali," kata Pak Umar. Mendengar ucapan Pak Umar, sebagian warga pun jadi tertawa meski ditahan. "Wah, Pak Tanto kan sudah biasa jaga sekolah sendirian, masih ketakutan juga," kata Nanto. Juni dan Nanto pun hanya tertunduk malu karena bayangan ketakutanlah yang membuat mereka berhalusinasi. Kondisi demikian membuat yang lain juga ikutan tertawa, sehingga suasana mengerikan berubah menjadi semakin ramai. Namun, di tengah tawa warga tersebut, terdengar juga sebuah tawa yang sangat berbeda dengan yang lain. Sebuah tawa wanita yang tinggi, melengking, dan membuat bulu roma mereka berdiri. Secara spontan, semua jadi kembali ketakutan. Suara tawa yang aneh yang terdengar hampir seluruh warga yang ada di situ. Suara tawa siapa itu?" ucap Nanto. "Semua berkumpul di sini. Coba panggil kakaknya Roni, barangkali dia bisa membantu kita," kata Pak Umar. Semua hanya terdiam, tidak berani mengiyakan, juga membantah. Tak ada yang berani jika harus memanggil kakaknya Roni yang rumahnya agak jauh, apalagi melewati gang sempit dan gelap. "Kok gak ada yang jawab?" tanya Pak Umar. Takut Pak, jalan ke sana gelap," jawab warga hampir bersamaan. "Astagfirullahaladzim. Ya sudah, biar aku yang ke sana," kata Pak Umar. "Tapi Pak, suara tawa tadi," kata salah satu seorang warga. "Bukannya suara seperti tadi sudah sering kali kita dengar. Jangan terlalu penakut. Bagaimanapun, manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Makhluk halus berupa jin, hantu, apapun tidak perlu ditakuti," kata Pak Umar. Pak Umar pun langsung melangkah mencari Adi, kakaknya Roni, yang menggantikan tugas bapaknya sebagai tertua adat atau Rois. Sudah beberapa kali juga Adi menangani kasus-kasus mistis, menggantikan bapaknya. Singkat cerita, tak lama kemudian Pak Umar pun datang bersama Adi. Saat itu Pak Harto sudah kembali sadar. "Ini loh Mas Adi, Pak Harto, pedagang bakso keliling itu," kata Pak Umar. "Oh, ini yang namanya Pak Harto," kata Adi, kakaknya Roni. "Iya Mas Adi, apakah Mas Adi kenal dengan beliau?" tanya Pak Umar. Adi tampak terdiam sejenak, agak ragu untuk menjawab. Di depan banyak orang. "Mungkin saya perlu melihat pikulan baksonya Pak. Barangkali ada sesuatu yang bisa membantu," kata Adi. Baiklah Mas Adi, mari kita lihat sekarang," kata Pak Umar.
Pak Umar dan Adi kemudian memeriksa semua peralatan jualan bakso Pak Harto. Adi pun menemukan sesuatu dan mengambilnya, serta menunjukkan kepada Pak Umar. Inilah yang menjadi penyebab semuanya. Ini Pak, kata Adi berbisik. Apa itu Mas? Tanya Pak Umar. Adi menunjukkan sebuah bungkusan kecil, seperti sebuah kantong. Ini semacam penglaris Pak, tapi saya tidak berani menuduhnya. Sebaiknya kita tanya Pak Harto, apa tujuannya membawa benda ini? Kata Adi. Apa kita tanyakan sekarang saja? Tanya Pak Umar. Iya Pak, tapi demi menjaga martabat Pak Harto, sebaiknya cukup kita saja yang berbicara. Jawab Adi. Kalau begitu, Pak Harto kita ajak masuk ke rumah warga. Biar yang lain menunggu di pos ronda, kata Pak Umar. Baik Pak, saya setuju Pak. Itu lebih baik, jawab Adi. Pak Umar pun mengajak Harto masuk dalam rumahnya untuk diajak bertiga antara Pak Umar, Adi, dan Pak Harto sendiri. Maaf Pak Harto, Bapak juga Muslim kan? Tanya Adi membuka pembicaraan. Iya Mas, saya juga Muslim, jawab Pak Harto. Sekali lagi mohon maaf Pak, dalam peralatan jualan Bapak, saya temukan ini untuk apa ya Pak? Tanya Adi. Pak Harto tampak bimbang untuk menjawab, bahkan cenderung takut mengatakan sesuatu. Jujur saja nggak apa-apa Pak, kita jamin rahasia Bapak akan kami lindungi, kata Pak Umar. Itu dulu Pak, saya memang pernah mencoba mencari pengarisan lewat orang pintar, tapi di tengah jalan saya memutuskan untuk berhenti karena saya sering mimpi buruk, jawab Pak Harto. Kenapa benda ini masih dibawa Pak? Tanya Adi. Kemudian Pak Harto menceritakan jika dulu membatalkan perjanjian dengan orang pintar atau paranormal, kemudian tidak membawa benda itu lagi saat berjualan. Namun beberapa hari jualan tanpa membawa benda tersebut, jualan Pak Harto menjadi sepi. Bahkan para pelanggan mengira Pak Harto tidak berjualan. Meski Pak Harto berhenti di depan rumahnya pelanggan tersebut, namun kata para pelanggan, mereka tidak melihat dan mendengar Pak Harto berjualan. Sehingga Pak Harto memutuskan kembali membawa benda tersebut, meski membatalkan perjanjian kepada paranormal yang memberinya. Oh, jadi begitu. Terus sejak kapan Pak Harto punya pelanggan gaib? Tanya Adi. Sebenarnya memang sebelumnya terlalu lama Mas, tapi sekitar beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya hanya mengira ada perumahan bagus dan saya sering nongkrong di situ, tapi belum ada yang beli awalnya, jawab Pak Harto. Jadi selama ini Pak Harto mengira kuburan tersebut adalah perumahan, tanya Adi. Betul Mas, dan baru tadi tahu jika tempat itu adalah kuburan, jawab Pak Harto. Selama ini Pak Harto menganggap tempat itu adalah perumahan, desak Adi. Awalnya Pak Harto kesulitan menjawab, namun Adi, Pak Umar terus mendesak Pak Harto. Saya malu dan takut untuk cerita Mas. Pak, kata Pak Harto. Cerita saja Pak, bukan apa-apa. Saya insya Allah bisa membantu agar Bapak lepas dari gangguan makhluk halus. Tapi asal Bapaknya mau jujur, desak Adi kepada Pak Harto. Kecuali jika Pak Harto memang lebih suka berhubungan dengan makhluk halus, seperti yang tinggal di kuburan tadi, sahut Pak Umar, ikut mendesak Pak Harto dengan bahasa seteri. Pak Harto pun menarik nafas panjang mengumpulkan keberanian agar bisa bercerita. Sebenarnya saya juga merasa agak aneh dengan perumahan tersebut, juga pelanggan bakso saya, kata Pak Harto mulai cerita. Aneh bagaimana Pak Harto? Tanya Adi penasaran. Hampir semua penghuni perumahan itu adalah perempuan muda dan cantik-cantik, lanjut Pak Harto. Adi dan Pak Umar mulai curiga ketika Pak Harto menyebutkan penghuni adalah perempuan muda dan cantik. Jangan-jangan Pak Harto ini sudah terlalu jauh mengenal penghuni tempat itu, kata Adi di dalam hati. Maksudnya di perumahan tidak ada laki-laki.
Pak, tanya Adi. Bagaimana Pak Harto? Tahu sampai sejauh itu? Sahut Pak Umar. Kemudian Pak Harto menceritakan satu malam dia keliling dagang. Pak Harto selalu berhenti di depan perumahan tersebut dengan harapan ada yang keluar dan membeli baksonya. Namun beberapa kali Pak Harto menunggu, belum pernah ada yang keluar dan membelinya. Hingga malam itu, Pak Harto melihat seorang wanita yang baru mau masuk ke perumahan tersebut. "Nungguin siapa Pak?" tanya wanita tersebut. "Tidak kok Mbak, hanya jualan saja," jawab Pak Harto. "Ih, jualan apa?" tanya wanita tersebut. "Jualan bakso Mbak," jawab Pak Harto singkat. "Wah, kebetulan saya juga lagi pengen makan bakso. Boleh Pak masuk Pak baksonya?" kata wanita tersebut. Maka Pak Harto pun membawa dagangan baksonya ke pintu gerbang perumahan tersebut. Namun, wanita itu justru meminta Pak Harto membawa ke depan rumahnya agar warga lain ikutan membeli. Pak Harto pun tidak keberatan, bahkan sangat senang karena dagangannya banyak yang beli. Namun Pak Harto merasa sedikit janggal karena semuanya adalah wanita yang seumuran. Kalau dilihat semua berkisar umur 25 tahun, menurut Pak Harto, semuanya juga terlihat sangat cantik. Sehingga naluri laki-laki Pak Harto pun ikut tergoda, apalagi memang penampilan wanita-wanita itu yang sangat seksi, menggunakan rok mini dan juga tank top. Pakaian mereka tipis nyaris tembus dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Saat hendak kembali setelah membuatkan bakso, penghuni perumahan tersebut, Pak Harto pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Namun oleh wanita yang ditemui pertama kali, Pak Harto ditahan dan diminta masuk ke rumahnya sebentar. "Tunggu Pak, saya punya sesuatu. Masuk ke rumah dulu ya, nanti saya beri hadiah buat Bapak," kata wanita tersebut. Pak Harto pun mengikuti wanita yang dilihat pertama kali tersebut. Bahkan Pak Harto sampai berkenalan dengan wanita tersebut yang mengaku bernama Asih. Pak Harto diperlakukan seperti tamu kehormatan di rumah Asih tersebut. Diberikan sesuguhan makanan yang sangat lezat dan juga istimewa oleh Asih. Pak Harto, orang tua yang sudah berumah tangga itu pun akhirnya tergoda dengan rayuan Asih, sehingga mereka melakukan sesuatu yang terlarang sebagai laki-laki dan perempuan. Asih mengatakan jika dirinya dan seluruh penghuni perumahan adalah para janda muda, sehingga kedatangan Pak Harto di perumahan tersebut menjadi sebuah hiburan bagi semuanya. Namun begitu, Asih meminta Pak Harto untuk merahasiakan hal itu pada siapapun. Asih juga berjanji setiap Pak Harto jualan akan selalu membeli bakso Pak Harto, plus memberikan tip khusus yang menantang adrenalin tersebut. Tentu saja Pak Harto sangat bahagia. Selain dagangannya laku, sekaligus juga mendapatkan sensasi yang luar biasa ketika di perumahan tersebut. Asih pun memberikan jadwal khusus kepada Pak Harto kapan Pak Harto berjualan di perumahan tersebut. Persetujuan pun terjadi antara Asih dengan Pak Harto. Malam-malam yang disepakati Pak Harto masuk ke perumahan tersebut untuk menjajakan baksonya, sekaligus juga berkencan dengan Asih. Begitulah cerita Pak Harto yang membuat Adi dan Pak Umar juga menghela nafas karena kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Pak Harto melakukan perbuatan terlarang dengan makhluk itu, ucap Adi. Pak Harto pun tertunduk malu. Tak ada jalan lain selain mengakui kesalahannya selama ini. "Tadi Bapak bilang baksonya diborong di perumahan itu. Apa yang sebenarnya terjadi Pak?" Pak Umar ikut bertanya. "Mereka mengadakan pesta Pak," jawab Pak Harto. "Pesta? Pesta semacam apa Pak?" tanya Adi. "Jadi mereka memang sering kali mengadakan pesta, bernyanyi dan bersorak-sorak, ramai sambil menari-nari Pak," jawab Pak Harto. "Tunggu, bernyanyi dan bersorak-sorai?" tanya Pak Umar kemudian. "Iya Pak, kalau sedang pesta begitu, biasa sampai berhari-hari," jawab Pak Harto. Pak Umar kemudian berbisik kepada Adi, "Apa mungkin
Suara-suara sering kali terdengar itu suara mereka yang sedang berpesta itu, tanya Pak Umar berbisik kepada Adi. Adi kira seperti itu Pak, tapi juga belum berani memastikan. Jawab Adi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Mas Adi? Tanya Umar. Warga harus bergotong royong. Besok pagi 3 kuburan tersebut dibersihkan dan dikasih penerangan agar tidak terjadi tempat yang disukai makhluk halus. Jawab Adi. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan pintu. Haryanto dan Roni datang membawa anak Pak Harto yang laki-laki. Pembicaraan pun dihentikan. Namun Adi masih sempat berpesan kepada Pak Harto, jangan bawa benda ini lagi ya Pak. Benda inilah yang membuka frekuensi Bapak terhadap makhluk halus itu. Serta bertaubatlah agar terlepas dari gangguan mereka, kata Adi. Tapi apakah nanti tidak mempengaruhi jualan saya Mas? Tanya Pak Harto. Rezeki sudah ditentukan Allah. Jangan menganggap rezeki itu bukan milik Bapak. Bisa jadi nanti malah menghambat rezeki anak cucu Bapak. Jawab Adi. Haryanto dan Roni pun masuk membawa anak laki-laki Pak Harto, yaitu Winardi. Kenapa Bapak saya Pak? Tanya Winardi. Tadi Bapak hanya kecapean dan sempat pingsan. Baiknya bawa pulang ke rumah kamu saja sekarang, kata Pak Umar. Singkat cerita, Pak Harto pun dibawa pulang oleh anaknya, tanpa anaknya tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tinggallah warga dusun setempat yang masih berkumpul di pos ronda. Pagi harinya semua warga bergotong royong membersihkan kuburan yang terletak dekat dengan pos ronda tersebut. Hampir semua warga menceritakan kejadian malamnya, kejadian yang menimpa Pak Harto, pedagang bakso keliling yang mereka kenal. Pak Umar dan Adi hanya diam saja. Harga warga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Harto. Mereka menjaga aib seseorang agar tidak sampai barang siapapun pada tahu. Beranggapan semua pedagang bakso begitu. Apalagi bila terdengar orang yang suka menyebarkan gosip, bisa-bisa malah ditambahi sesuatu opini mereka sendiri. Sebenarnya yang menimpa Pak Harto itu apa Mas Adi? Kenapa sampai bertahun-tahun jualan di sini menganggap tempat ini sebagai perumahan? Tanya seorang warga yang semalam tidak ikut datang di pos ronda. Kalau pastinya saya juga tidak tahu, karena beliau sendiri yang mengalami. Tapi intinya itu peringatan buat kita semua juga, bahwa kita itu hidup berdampingan dengan makhluk halus. Jangan mengganggu mereka dan jangan bersekutu dengan mereka. Jawab Adi sangat diplomatis. Iya, tapi kenapa hanya Pak Harto yang mengira tempat itu adalah perumahan? Tanya warga yang lain. Karena Pak Harto yang selalu lewat sini saat sore dan malam hari. Kalau warga di sini kan sudah ketakutan dulu kalau mau lewat tempat ini karena sangat menyeramkan apabila malam hari. Jawab Adi. Warga pun bisa menerima alasan yang disampaikan Adi tersebut, karena memang rata-rata takut lewat tempat ini sendirian jika malam hari. Lalu kenapa sekarang harus dipasangi lampu ya? Desak warga yang lainnya. Karena makhluk halus itu suka tempat yang kotor, lembab, dan juga gelap. Jadi kita bikin tempat ini bersih dan terang agar mereka tidak betah tinggal di sini. Jawab Adi. Pak Umar selaku sesepuh kampung puas dengan jawaban Adi yang bisa menyimpan rahasia aib dari Pak Harto, namun sekaligus juga mampu menjelaskan kepada warga. Alhamdulillah, Adi cukup dewasa sehingga bisa meredam keadaan, kata Pak Umar di dalam hati. Dan begitulah cerita pelanggan tukang bakso Pak Harto yang goib dari perumahan yang goib. Dan sekarang tempat itu telah menjadi bersih dan juga terang, agar hantu-hantu yang sering berpesta fora di situ tidak lagi betah karena tempat yang bersih dan juga terang benderang. Sampai di sini dulu cerita ngulik horor kali ini. Bagi yang baru datang, silahkan tekan tombol subscribe
Dan bagi para sahabat ngulik horor semuanya, berikan komentar positif agar channel ini kembali tumbuh menjadi lebih baik ke depannya dan juga memberikan cerita-cerita yang berpotensi positif terhadap para pendengarnya, dan bisa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus tidak harus kita ambil, karena sesungguhnya hidup membutuhkan pelajaran dari orang-orang yang telah mengalami, baik itu negatif ataupun positif. Hal tersebut yang membuat kita menjadi tumbuh lebih baik ke depannya. Dan terima kasih kepada para sahabat semuanya. Bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.